Halo guys, kembali lagi bersama kita di acara kesayangan kita yaitu Sawit Show. Tepuk tangan dulu. Aku mau tanya ini Gimana? apa kok pada pakai baju pramuka? Karena hari Pak Pendri kemarin juga dibilangin sama kepala sekolah. Pak Pendri, besok pakai baju pramuka loh. Terus piye minjem-minjem ini akhirnya. karena di sekolahan kita itu ada acara pelantikan tamu ambalan. Oh, gitu ya. Iya. Walah, baru mudeng Pak Pendri. Padahal kayak tisu mau ini. Iya. Orang mudeng acaranya. Jadi Gitu ya? Iya, gitu. Gimana? Biasanya nek pramukain duwe salam tau. Iya toh? Iya. Apa salamnya? Salam pramuka. Salam. Salam. Ulangi loh, yang kompak. Oke. Salam pramuka. Salam. Bukan gitu Pak tangannya. Yang bener itu gini. Iya, gitu. Pak Pendri gaweane ngarit to, ngarit yo ora cara hormat to. Hari ini kita kedatangan Tamu spesial. nganggo telur iki ya. Tiga kakak-kakak ganteng-ganteng ini. Keren. Siapa kak namanya? Bisa memperkenalkan diri dulu terlebih Ah, dahulu. gitu. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Pribadi. Saya di Kuaran sebagai Wakil 2 Bidang Bina Muda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak Andrian ini jabatannya Bina Muda. Muda. Kalau- Wakil ketua 2. Kalau boleh tahu itu Bina Muda itu apa sih Pak? Ya, kita mengurus di anak-anak dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau pendidikan. Pembinanya Kak Andrian ini. Kalau yang sudah di atas itu nanti ada lagi. Ada lagi ya Pak? Bina Wasa. Kalau yang paling atas sendiri namanya apa biasanya? Paling atas sendiri. Bina Wasa. Oh, Bina Wasa. Oh, gitu. Untuk Kak Indar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih adik-adik dan kakak sekalian. Perkenalkan nama saya Indar Yadi. Saya di Kuartir Ranting Purbolinggo sebagai sekretaris Kak. Jadi sekretarisnya Purbolinggo. Saya ini wajahnya tua tapi jiwanya muda Kak. Mantep Pak. Iya. Umur boleh tua Kalau tapi peran- jiwa tetap muda. Iya, bener. Peran kakak di Kuaran ini ya sebagai administrasi dan penggerak semuanya dari Bina Muda, Bina Wasa. Itu saya mewakili Kuaran jika berangkat saya yang menggerakkan kegiatan yang di Purbolinggo. Tetapi tidak lepas dari bantuan para kakak-kakak waka kami yang ada di kanan dan kiri kami Kak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. keren. Satunya lagi Kak Sigit. Sigit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih ini adik-adik dan kakak. Perkenalkan, jadi nama saya Sigit Tiono. Ini di Kuaran Purbolinggo. Ini kedudukan saya sebagai Waka 4, yaitu bidang Satpas dan keuangan kan. Jadi kalau keuangan dari adik-adik dari sekolah-sekolah itu biasanya yang masuk di bagian Waka keuangan dan Satpas. Alhamdulillah di Waka 4 lah. Jadi kita habis renovasi gedung di Kuaran Purbolinggo. Dan mudah-mudahan nanti adik-adik dan kakak-kakak bisa kunjung di sana. Punya gedung sendiri berarti Pramuka ya. Kuaran Purbolinggo. Itu saja, terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sigit ini mulai dirampok ya. Duit dong. Bener Pak, bahaya itu Pak. Pasti sudah menyiapkan pertanyaan. Sudah dong. Oh iya, Kak, saya mau nanya. Sebenarnya tuh pramuka itu apa sih? Nah, ini yang menjawab saya. Iya. Silakan. Nah, ini saya jawab adik. Pramuka itu adalah Praja Muda karena perkumpulan kaum muda yang berkarya. Nah, jadi di Pramuka itu ada namanya golongan siaga, itu tingkatannya SD yang kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian ada penggalang SD SMP. Jadi ada lagi penegak ya
adik-adik inilah tingkatan SMA sampai usia 20 tahun. Kemudian jangan khawatir, nanti setelah lulus dari SMA Penegak ini bisa berlanjut di Pandega itu sampai umur 25 tahun. Yang ada hanya di universitas. Toh di Kuaran Purbalingga juga sudah ada dari sekalian ini, sekalian kami sampaikan bahwa kita punya Racana Kusuma Yuda, pangkalannya di Sanggar Pramuka Purbalingga. Itu sekilas ya. Keren. Setelah tingkat itu apa lagi Kak? Setelah itu ada pramuka dewasa Kak. Nah jadi nanti setelah adik-adik yang ini, mohon maaf Kakak ya, adik-adik ini selesai pandeganya selesai, maka di usia 25 tahun ke sana masuklah pramuka dewasa. Itu nanti akan kita kursuskan menjadi kursus mahir dulu, baru bisa membina di gugus depan masing-masing. Itu Kak sedikit sekilas ya. Kayaknya harus membutuhkan effort ya Pak. Pusing sekali. Kalau manfaat sendiri dari pramuka itu apa Kak? Nah ini manfaatnya kalau saya pribadi merasakan ya, itu sangat luar biasa Adik. Jadi banyak positifnya daripada negatifnya. Kita bisa saling kenal dengan satu dan yang lainnya, kita saling silaturahmi, kita tidak membedakan suku, agama dan ras. Jadi kita bersama di bawah payung pramuka dan tunas kelapa serta merah putih yang kita pakai. NKRI. Kalau boleh tahu ya, ada nggak sih pramuka itu ada efek negatifnya nggak? Selama saya mengamati di pramuka itu belum ada. Oh, belum ada. Berarti Ada ya? Terkecuali ya, Wah. mungkin adik-adiknya itulah yang membuat dia negatif. Tapi kalau di dalam pramuka itu sepengamatan saya dari usia siaga sampai hari ini saya duduk di sini belum ada yang negatifnya Kak. Insya Allah. Organisasi punya visi misi dan dinaungi oleh negara itu kan pasti tidak ada sisi negatifnya ya Pak. Bener. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari pramuka itu apa sih Kak? Tujuan yang bagaimana? Tujuannya Secara umum lah secara mungkin umum ya. lah, keseluruhan. Kalau tujuan di pramuka itu ya mendidik anak-anak untuk anak muda berkarya. Sebenarnya untuk berkarya ya. Dan membantu ya program-program dari pemerintah. Ini sudah nyata, bahkan yang dari pramuka sudah banyak yang menduduki posisi-posisi. Ada yang Pak Presiden, Gubernur, Bupati dan seterusnya itu alumni pramuka dari militer. Ya, Kak, ya? Bisa, kita kemana saja bisa kalau pramuka karena kita Pancasila gitu. Kalau apa yang paling kelihatan itu biasanya anggota pramuka itu loh. Tegas. Iya. Kenapa seperti disiplin itu? lah ya. Betul. Nah, karena didikan kita ada dasar dharma itu Kak. Disiplin, berani dan setia. Itu kalau kita betul-betul kita jalankan, insya Allah pramuka akan jadi. Nah. Wingi loh neng omahe Pak Pentri banjir. Kok bisa? Iya pas banjir kan. Oh iya, Kan terus. hujan terus. Oh iya, terus gimana? Nol pramuka neng kono anggota pramuka. Ngapain Pak? Warga. Oh, nolongin warga. Tapi Pak Pentri waktu itu nggak punya seragam tadi. Baik-baik semua ya Pak anak Iya. pramuka. Nah, aku ini selama ini bertanya-tanya kenapa sih pramuka itu wajib gitu. Sekarang saya mau tanya sama kakak-kakak kenapa gitu. Silakan. Gimana? Mengapa pramuka itu wajib? Ini seperti adik-adik ketahui. Jadi di setiap satu lembaga pendidikan, terutama di SD, SMP, SMA, ini memang program pramuka ini sama pemerintah DPR diwajibkan bahwa setiap sekolah itu wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ya, jadi pramuka itu memang diwajibkan ini karena ada kurikulumnya. Jadi kurikulum di sekolah-sekolah itu atau di gugus depan ya, kalau di sekolah itu namanya gudep ya, gugus depan itu semuanya pakai ada kurikulum di pramuka. Jadi kita harus wajib. Ini seperti yang sekarang ini kita laksanakan ini di SD khususnya ya, SD SMP itu setiap Sabtu itu ya di sekolah-sekolah kita di gugus depan ini ya saling mengadakan kegiatan pramuka karena itu masuk ke ekstrakurikuler pramuka dan itu ada di penilaiannya nanti ya, itu ada penilaian. Maka untuk program pramuka ini memang diwajibkan bagi seluruh gugus depan atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya di Purbalingga tapi Purbalingga ini di bawah Kuaran ini juga melaksanakan kegiatan yang namanya ekstrakurikuler pramuka seperti itu.
Jadi tidak ada siswa itu yang nggak ikut pramuka. Pak ada loh Pak. Ada, kalau yang Apa-apa? malas-malasan gitu gimana? Kan pasti ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, perbedaan siswa yang mengikuti kegiatan pramuka sama yang tidak mengikuti itu apa Kak? Mungkin tingkat kedisiplinnya berbeda ya. Siswa yang mengikuti ya ini sepengetahuan kami atau sepengetahuan saya itu yang ikut pramuka itu ya itu Pak Hendri, disiplin orangnya. Wih, Pak Hendri mantul. Ya. Terus yang tidak mengikuti pramuka ya itu Deliwor ya Pak ya. Itu ya bolosan mesti ya Pak. Bolosan ya. Jadi kalau di tempat kita ini nanti di SMK ini harapannya ya dapat mengikuti kegiatan pramuka. Jadi ya itu tadi manusia yang disiplin, berani dan setia yang bisa dasar hormat itu harapannya seperti itu. Tidak percaya loh, pramuka Apaan dulu bantu perjuangan kemerdekaan loh ya Pak ya. Iya, tak, Pak. Coba bisa diceritakan gimana Sedikit aja. Mungkin sejarah apa ya? sejarahnya pramuka Pak? Gimana? Nah, kalau dulu ya sebelum ada pramuka itu namanya ada kepanduan ya. Kepanduan. Dulu tuh semua punya namanya ada pandu PSI, ada HW. Itu sebenarnya udah lahir dulu ya. Dari zaman Bung Tomo sudah ada namanya kepanduan. Maka pada tahun 61 oleh Bapak Presiden Soekarno, kepanduan itu dikumpulkan dari satu, dilebur, dijadikan satu nama. Namanya pramuka. Makanya kita resmi tanggal 14 Agustus tahun 61 itulah hari lahir pramuka. Jadi sebelum kemerdekaan kita sudah ada namanya dulu kepanduan Kak, betul. Nah, yang membentuk pramuka, organisasi pramuka itu siapa? Siapa ayo? Gak tahu, makanya saya nanya. Harusnya tahu Saya ya. pramuka KW, Pak. Nah, biar kita tahu semua. Kita kan ada namanya Bapak Pandu Dunia itu namanya Lord Baden Powell itu dari Inggris ya. Tapi di Indonesia juga ada. Tahu, Pak. Bapak Pramuka Indonesia siapa? Siapa itu Pak? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau ini adalah yang menggagas pramuka pertama setelah kemerdekaan. Namanya beliau selain pahlawan dijuluki oleh Bapak Pramuka Republik Indonesia. Wah, sangat itu Pak Tukiman loh. Itu ya. Pak Tukiman siapa lagi, Pak? Ayo, apa lagi? Ayo. Apakah setiap sekolah itu tingkat atas wajib dilantik menjadi penegak? Untuk sekolah tingkat atas atau penegak itu wajib semua dilantik menjadi penegak karena itu sudah termasuk di dalam kurikulum pemerintah dan juga itu nilai juga termasuk di dalam nilai rapot di Dapodik pun sudah dimasukkan sebagai nilai ekstrakurikuler. Jadi adik-adik yang di SMA itu wajib semua harus ikut ke pramukaan. Wajib ya Pak, nggak ada alasan gitu? Nggak ada alasan nggak ikut karena itu sudah di dalam kurikulum sudah disampaikan. Biasanya kamu kalau ada ekstrakurikuler pramuka alasan aja berangkat. Soalnya tuh capek loh Pak, panas-panasan gitu kan. Aku nggak bisa gitu loh. Ngono karepmu. Iya, ntar pedang aku luntur. Bercanda Kak. Kalau tugas-tugas dari penegak itu apa ya Pak? Nih siapa menjawab? Kalau penegak itu belum ada tugas loh Dek ya. Jadi yang sebenarnya tugas penegak itu ya di masing-masing gugus depan ya. Minimal memberi contoh pada adik-adiknya yang masih calon penegak. Nah di sini kan masih penerimaan tamu ambalan. Besok kalau sudah dilantik adik-adik SMK negeri ini sudah menjadi penegak, calon penegak. Nah, Berarti harus dilantik dulu. harus nguji lagi namanya SKU supaya menjadi penegak Kak. Nanti ada penegak bantara dan laksana. Jadi sekarang masih tamu ambalan. Besok setelah dilantik menjadi calon penegak, bukan penegak ya. Calon ya. Calon. Loh, biar calonnya hilang gitu. Ada namanya SKU ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang harus diuji ke pembina yang sudah berhak Kak. Misalkan gurunya, kakak sendiri bidangnya apa, olahraga, lari ke olahraga. Berarti harus diuji dulu ya Kak ya? Nguji betul-betul diuji. Kalau memang nanti selesai kita amati dalam 1 minggu dulu Kak. Apakah anak-anak ini bisa melaksanakan dari yang mereka uji? Berarti nggak langsung lolos gitu aja? Nggak bisa. Jadi nggak semudah. Itulah. Tak suruh bikin kopi kamu.
Langsung final aku, Mas Pak. Gito enggak ya. Langsung lolos sih. Berarti jadi penegak Pak Pendri. Nah, kalau boleh tahu tamu ambalan itu apa sih? Tamu ambalan itu ya tamu ambalan itu sebelum menjadi anggota pramuka di ambalan atau gugus depan. Misalkan di sini ambalannya apa? Sutomo sama Fatmawati ya. Berarti adik-adik yang sekarang ini belum menjadi anggota ambalan Fatmawati gitu ya. Masih tamu. Masih tamu. saja ya, Pak. Nah, mungkin besok setelah dilantik akan menjadi calon penegak kalau sudah dilantik besok ya. Nah, maka bersah menjadi anggota ambalan itu. Nah, itu. Dengan diresmikan ambalan Sutomo dan Fatmawati ini, apa sih harapan kakak-kakak ke depannya? Harapan kami sebagai di Kuaran, adik-adik yang di sini nanti kalau sudah dilantik, mereka bisa berperan aktif, baik itu di sekolahnya masing-masing atau di gugus depan, dan juga di masyarakat. Bukan hanya setelah dilantik, setelah sudah menjadi penegak, tapi tidak ada kegiatan. Gitu. Jadi harapan kami adik-adik yang di sini kalau sudah dilantik, mereka harus meningkatkan prestasi, bukan hanya sekedar belajar aja, bukan belajar aja. Ya. Tapi jangan lupa, karena kita sebagai peserta didik atau siswa, ya kewajiban kita harus belajar di sekolah. Terus kegiatan kepramukaan itu kan sudah ada waktunya sendiri, kita harus bisa ikut tanpa diperintah pun itu harus sudah bisa bergerak. Gitu. Tambahkan sedikit. Jadi Tambahkan sedikit ke ya. depan ini ada adik dan untuk sekolah kita harapan kami sehingga ada di Kuaran ini terus berlatih, terus menjadi yang terbaik maksudnya. Amin. Dan nanti bisa untuk mengisi Kuaran Purbolinggo, maksudnya kalau ada dipanggil dari Kuaran itu mewakili itu biasanya kita juga siap, jadi siap maksudnya siap tanding, siap perang seperti itu. Siap menggantikan Supaya- kita, Pak. Iya. Siap menggantikan kita. Amin, amin. Amin, amin. Loh, siapa tahu nanti kamu jadi ketua kan ya. Amin, 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 amin. Dan perlu kami tambahkan ya, harapan kami nanti setelah adik-adik ini sudah dilantik terus menjadi penegak, kan event-event tingkat atas banyak. Banyak ya. 2023 insya Allah kalau memang ada yang sudah bagus, kita upayakan terobos ada kegiatan di Papua. Nah, minimal bisa sampai event nasional, internasional kayak pertukaran pelajar kemarin. Tahun kemarin kita dari SMA Marif Kak ya ke Thailand itu ya, itu waktu dari dari Kuala Lumpur. Berpatu ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih waktu-waktunya. Terima kasih sudah datang ke Studio Sawit Show kesayangan Keren kita. ini, Iya. Jangan lupa pantengin terus channel kita SMK Negeri 1 Purbolinggo di acara kesayangan kita Sawit Show. Saya